Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seni lukis. Baik, tidak membuang waktu yang lebih lama, mari kita lanjut ke pembahasan seni lukis. Tujuan pembahasan pertama, menjelaskan seni lukis, mengidentifikasikan jenis aliran seni lukis, menganalisis konsep lukisan, menjelaskan teknik dan bahan. Selanjutnya, oke. Apa sih seni lukis? Seni lukis adalah bentuk seni rupa yang melibatkan penggunaan cat, pigmen, atau bahan lainnya untuk membuat gambar atau lukisan pada permukaan datar seperti kanvas atau dinding. Seni lukis telah menjadi bagian integral dari budaya manusia selama ribuan tahun, merekam sejarah, kepercayaan, dan aspirasi manusia. Jadi gua prasejarah hingga galeri seni modern, seni lukis terus memainkan peran penting dalam memperkaya kehidupan manusia. Seni lukis bukan hanya tentang menciptakan gambar yang indah, tetapi juga tentang mengekspresikan ide-ide dan emosi. Melalui seni lukis, seniman dapat mengekspresikan perasaan mereka tentang dunia di sekitar mereka. Menciptakan karya seni yang tidak hanya indah tetapi juga bermakna. Seni lukis juga memungkinkan kita untuk memahami sejarah dan budaya ini manusia, merekam momen-momen penting dalam sejarah dan memberikan wawasan tentang kepercayaan dan nilai masyarakat masa lalu. Oke, selanjutnya. Teknik seni lukis. Baik, teknik seni lukis menunjuk pada cara pelukis menggunakan media atau menciptakan karya seni. Ada beberapa teknik yang berbeda dalam seni lukis, termasuk teknik basah dan kering, serta teknik cat dan cat minyak dan cat air. Oke. Teknik basah melibatkan penggunaan media seperti air atau cat air. Sementara teknik kering melibatkan media seperti pensil atau arang. Teknik cat minyak melibatkan penggunaan cat minyak yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengering, sedangkan teknik cat air melibatkan penggunaan cat air yang kering dan cepat. Jadi di sini dalam seni lukis itu ada teknik basah dan teknik kering. Jadi masuk teknik basah itu ada pencampuran yang seperti oil dan air. Sedangkan teknik kering itu seperti kering tanpa menggunakan tambahan yang berbentuk cair seperti pensil, arang, krayon. Nah, itu termasuk teknik kering. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pelukis seringkali memilih teknik tertentu tergantung pada efek yang ingin dicapai dalam karyanya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa aliran atau teknik. Yang pertama, teknik pensil, sketsa, media kertas. Contohnya di sini ada seorang pelukis menggunakan pensil yang menggambar sketsa seorang laki-laki tua. Selanjutnya cat minyak. Nah, di sini kita bisa lihat lukis cat minyak lebih diuntungkan karena lebih mudah untuk degradasikan dan dicampurkan warnanya. Namun kekurangannya di sini dari pembahasan sebelumnya, cat minyak ini kekurangannya itu adalah sangat susah atau lama pada pengeringannya. Jadi untuk mengerjakan tugas ini tuh tidak bisa sekali langsung selesai, tidak bisa, karena kita tahu minyak itu sangat susah mengeringnya. Selanjutnya lukisan cat air. Nah, cat air ini media kertas. Cat air ini teknik yang lumayan susah, namun di sini kelebihannya itu adalah mudah kering dan mudah dicampur juga. Oke, selanjutnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa jenis teknik kering. Contohnya dari pensil F hingga 9B. Nah, itu ada beberapa tingkatan mulai dari F, H, 2H itu memiliki keterangan atau ketebalan yang berbeda-beda. Contoh F. F itu tidak terang dibandingkan dengan 3B dan seterusnya. Sedangkan H itu sangat
tipis. Nah, biasanya kalau pensil atau ukuran pensil ini yang seperti H, 8H, 7H itu digunakan untuk membuat sketsa atau sketsa kasar sketsa kasar lah, untuk selanjutnya ditiban dengan pensil 2B ke atas. Ya, sebagai finishingnya menggunakan 2B ke atas lah ya. Oke. Selanjutnya jenis cat yang terbuat dari pigmen yang diikat dengan minyak seperti minyak arami atau minyak biji bunga matahari. Kekurangan pada cat ini pada saat pengeringannya makan banyak waktu. Ya, ini sudah kakak jelaskan tadi. Sini kekurangan cat minyak itu adalah pada waktu pengeringannya. Jadi sangat banyak memakan waktu untuk pengerjaan seni lukis cat minyak ini. Mohon maaf, di sini kakak agak kurang enak badan. Selanjutnya, cat air adalah jenis cat yang terbuat dari pigmen yang diikat dengan air sebagai bahan pengencer. Contoh lain yang menekan air juga seperti akrilik, poster, dan lain-lain. Kelebihannya kurang lebih pada penggunaannya tuh sama ya pada cat minyak. Namun kelebihan cat akrilik dan cat air itu kan karena berbahan dasar air, jadi lebih mudah dalam pengerjaan pengeringannya. Selanjutnya, ya, fungsi seni lukis. Seni lukis memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah untuk keindahan. Beberapa karya seni lukis diciptakan semata-mata untuk memperindah ruang atau lingkungan sekitar. Contohnya adalah lukisan yang terdapat di dalam museum atau galeri seni. Selain itu, seni lukis juga dapat digunakan sebagai sarana ekspresi diri. Seniman seringkali mengekspresikan perasaan dan emosi mereka melalui karya seni lukis. Sebagai contoh, Frida Kahlo, seorang seniman Meksiko, menciptakan lukisan-lukisan yang refleksikan penderitaannya akibat kecelakaan yang dialaminya. Namun, tidak hanya untuk keindahan dan ekspresi diri, seni lukis juga dapat digunakan sebagai propaganda politik pada masa lalu. Banyak penguasa atau kelompok politik menggunakan seni lukis untuk menyebarkan pesan-pesan politik mereka. Salah satunya adalah lukisan-lukisan yang dibuat oleh Diego Rivera, seorang seniman Meksiko yang mendukung gerakan sosialis pada awal abad ke-20. Jadi itu seni lukis itu banyak fungsinya, bukan hanya dari keindahan dan sebagai pengindah ruangan. Namun pada saat dulu tuh karena tidak ada gadget dan hal-hal lain tuh orang-orang banyak memanfaatkan seni lukis sebagai sarana politik, informasi, dan segala hal. Bahkan kedokteran pun menggunakan lukisan, entah dari bentuk tubuh atau organ-organ vital, agar orang seterusnya bisa mempelajari ilmu yang dimilikinya. Banyak banget fungsinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis teknik seni lukis. Sebagai contoh, realis, surrealis, ekspresif, abstrak, dan kubisme. Sebenarnya ada beberapa jenis lain ya, tapi kakak tidak sebutkan karena ini yang kakak sebutkan ini salah satu yang pada umumnya yang sering digunakan seniman pada saat ini. Pertama, realis. Aliran realis, seni lukis yang menekankan pada representasi objek yang sesuai dengan realita. Kedua, surrealis, aliran seni lukis yang mengekspresikan dunia bawah sadar dan impian dengan cara yang tidak terduga. Lalu, ekspresif, aliran seni lukis yang mengekspresikan emosi, perasaan melalui warna, bentuk, dan tekstur yang kuat. Lalu, abstrak, aliran seni lukis yang mengabaikan representasi objek dan lebih menekankan pada bentuk, warna, dan garis abstrak. Terakhir, kubisme, aliran seni lukis yang mengekspresikan objek dengan cara yang terfragmentasi dan geometris. Oke, nah ini kakak ada beberapa contoh, beberapa teknik. Nah, pertama tuh teknik lukis realis ya. Di sini ada contoh tiga wanita yang sedang menyambut rumput atau bertanam ya. Baik,
Realis adalah aliran seni yang menekankan pada representasi objek dan akurat dari dunia nyata. Seniman realis berusaha menangkap keindahan yang ada di sekitar mereka dengan cara yang paling realistis mungkin. Jadi tuh, penjelasan singkat tentang realis itu apa yang dilihat sama persis dituangkan melalui lukisan. Contohnya ya kurang lebih ya kayak foto. Kita misalnya kita lihat depan terus kita foto ya sama persis kan. Ya begitu juga dengan lukisan realis. Tidak dikurang-kurangi dan tidak ditambah-tambahkan. Kemudian surrealis. Apa surrealis? Surrealis adalah aliran seni yang mengekspresikan dunia bawah sadar dan imajinasi. Seniman surrealis sering menggunakan teknik yang tidak biasa dan tidak konvensional untuk menciptakan karya seni yang menggambarkan dunia yang aneh dan fantasi. Jadi itu ini kurang lebih tekniknya sama ya. Ini tekniknya sama dengan realis. Namun di sini seniman atau surrealis ini melebih-lebihkan atau mengurang-urangi, contohnya seperti bentuk tangan ini tidak proporsi dengan bentuk rumahnya. Jadi tangannya tuh besar banget ketika rumah itu kecil, disimbang. Jadi itu tidak masuk akal ya kasarnya. Oke, selanjutnya ada lukisan ekspresif. Nah, di sini ada lukisan Avandi. Apa sih ekspresif itu? Ekspresif adalah area seni yang mengekspresikan emosi dan perasaan melalui karya seni. Seniman ekspresionis sering menggunakan warna, bentuk, dan garis yang dramatis untuk menciptakan karya seni yang penuh dengan emosi dan energi. Jadi itu ekspresif itu terkadang tidak melulu dengan bentuk warna yang sesuai. Jadi kita tuh sesuai kita aja, misalnya kayak bentuk wajah ini kan, asalkan terlihat wajah tersebut itu bisa dikatakan ekspresif. Seperti jenggot bukan nggak salah sih, lebih ke ekspresi jiwa seniman tersebut. Misalnya seniman tersebut mengekspresikan jenggot seperti garis-garis yang melengkung-lengkung atau garis lurus ya, itu tergantung seniman tersebut. Ya, selanjutnya nah di sini ada abstrak. Abstrak adalah aliran seni yang menekankan pada bentuk, warna, dan garis daripada representasi objek nyata. Seniman abstrak sering menciptakan karya seni yang tidak mudah dipahami atau diinterpretasikan secara langsung dan membiarkan penonton menentukan makna sendiri dalam karya tersebut. Jadi di sini pada abstrak itu kasarnya hanya Tuhan yang tahu lah ya, Tuhan dan seniman yang tahu. Jadi setiap pemandang atau penonton audiens itu memiliki pandangan sudut yang berbeda-beda, tidak seperti ekspresif, realis memiliki makna yang kurang lebih satu arah. Nah, kalau abstrak ini ya tergantung yang lihat, maknanya bisa berubah-ubah, entah kakak melihat ini kesedihan atau apa, entah. Nah, bisa jadi kalau ada dari sekalian itu ya teman-teman beda lagi ya, tidak, kurang lebih bentuknya itu tidak ada di dunia nyata. Oke. Selanjutnya nah, kubisme. Apa sih kubisme itu? Ya, kita bisa lihat dari gambar tersebut ya. Gaya seni lukis yang mengutamakan pemecahan objek seperti bentuk-bentuk geometris dasar seperti kubus, bola, dan segitiga, lalu menyusunnya ulang dalam komposisi abstrak. Ini menciptakan representasi visual yang berbeda dan seringkali memecah perspektif tradisional, mengiring seni menuju abstraksi. Salah satu seniman terkenal yang terkait dengan kubisme adalah Pablo Picasso. Jadi di lukisan itu yang lukisan tersebut kita bisa analisis untuk representasikan bentuk-bentuknya itu dikembalikan ke bentuk geometris. Contoh bentuk kuda ini, bentuk mukanya entah kotak atau bokongnya itu bulat saja. Ya kurang lebih kayak kakak lihat masing-masing sini bentuknya tuh geometris, dikembalikan ke bentuk aslinya. Oke, konsep dan analisis. Jadi ini kakak skip aja ya. Oke, terima kasih. Belum, tahapan melukis, sorry. Nah, tahapan melukis. Jadi di sini kakak akan menjelaskan beberapa tahapan melukis
yang umumnya dan digunakan para pelukis pada umumnya digunakan pada pelukis. Oke. Kenapa ada tahap-tahapannya? Mari kita baca. Melukis dengan cat akrilik melibatkan beberapa tahapan yang dapat membantu Anda menciptakan karya seni yang indah. Berikut adalah tahapan umum dalam melukis dengan cat akrilik. Pertama, memilih material dan permukaan. Kita memilih kanvas. Jadi itu kanvas itu berbeda-beda ya. Ada yang khusus cat minyak, ada cat akrilik. Beda-beda jadi kanvas itu ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Kedua, persiapan palet dan warna. Nah, palet ini digunakan untuk media mencampurkan warna dan penempatan warna. Jadi itu harus siapin dulu tuh, jangan tiba-tiba kita mau gambar nggak ada palet, kita mau taruh di mana, di baju atau di bawah, jangan, biar nggak kotor. Selanjutnya, pemilihan kuas dan alat lukis. Nah, alat kuas dan lukis itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya mau ngeblok kita jangan pakai kuas yang kecil, kita pakai kuas yang besar-besar agar mempercepat pengerjaan lukisan tersebut. Oke. Selanjutnya, ketika media alat semua sudah terkumpul, kita melakukan sketch atau garis panduan. Ini untuk mempermudah kita pengerjaan lukisan tersebut. Jadi kita udah kebayang patokan dan bentuk-bentuknya itulah ya. Oke, selanjutnya pengecaran cat. Nah, ini disesuaikan dengan opsional ya. Jadi mempertimbangkan untuk mengecaran cat akrilik dengan air jika ingin mencetak efek transparan atau wash. Jadi untuk cat akrilik ini semakin banyak airnya semakin tipis. Oke. Nah, kalau mau semakin tebal ya jangan tambahkan air sama sekali. Selanjutnya, menghabiskan latar belakang. Nah, ini penting nih. Kenapa kita saat melukis itu selalu diutamakan dan didahului itu latar belakang, supaya ketika latar belakang tersebut selesai, latar belakang itu sempat atau mengenai objek yang depan. Nah, objek depan ini bisa kita timpa. Jadi objek yang belakang ini bisa timpa supaya lebih rapi. Coba misalnya dibalikin, misal kakak ngerjain detail dulu, kayak depan dulu nih, kakak gambar still life contohnya. Kakak gambar still life buah-buahan. Nah, buah-buahan ini kakak gambar buah-buahan dulu ya. Nah, ketika semua objek-objek kayak buah-buahan, entah piringnya itu kalau sudah selesai, nah kakak baru ngerjain latar belakangnya. Kemungkinan besar akan mengenai objek yang depan seperti buah-buahan tersebut. Jadi pengerjaannya jadi 2 kali deh. Itu. Oke, selanjutnya layer pertama. Nah, layer pertama ini ya bisa dibilang tergantung cat dan media kanvasnya. Jadi kadang layer pertama itu tidak bisa menutup kanvas tersebut. Jadi kita butuh layer pertama dan kedua. Nah, detail dan teknik. Nah, teknik ini ya tergantung kepekaan masing-masing dalam berkarya. Alirannya teknik ekspresif, realis dan semacamnya. Oke, perbaikan dan koreksi. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa dilihat menyeluruh, apakah ada yang kurang atau kurang pas lah. Kurang pas bisa ditambahkan dan dirapikan ya. Oke. Nah, selanjutnya selesaikan dengan highlight dan detail terakhir. Nah, ini kadang media tuh kayak apa ya, ketika kita gambar tuh ada kurang pencahayaan. Nah, kita berikan highlight untuk memberikan kesan benda tersebut ada terang dan gelap. Oke. Detail terakhir juga termasuk kayak entah ketika kita menggambar mata ikan, di situ ada apa, pencahayaan pantulan cahaya. Nah, di situ tidak kita gunakan. Nah, di situ kita tambahin. Oke. Udah baca kakak habis nih. Mohon maaf ya, jadi kakak tuh di luar nih. Di dalam agak nge-lag, jadi kakak di luar sini ya. Finishing. Nah, finishing itu bisa ketika selesai kita kasih varnish kayak untuk mempertahankan supaya
karya tersebut bertahan lama. Selanjutnya pembersihan alat lukis. Nah, setelah melukis atau setelah kita pending, ketika melukis itu jangan lupa dibersihkan supaya alat tersebut awet dan bisa digunakan pada saat melukis lagi. Biasanya nih anak-anak nih jorok kadang-kadang lupa, jangan sampai gitu ya. Oke, kesimpulan kita telah melihat bahwa seni lukis memiliki peran yang sangat penting dalam budaya dan sejarah manusia. Seni lukis tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga mencangkupkan ekspresi diri, mempromosikan ideologi politik, dan bahkan melibatkan nilai-nilai sosial. Kita telah mengeksplorasi berbagai teknik dan aliran seni lukis. Kita melihat bagaimana seni lukis telah berkembang di Indonesia dan mempengaruhi seni lukis global. Melalui seni lukis kita dapat memahami lebih baik tentang sejarah, budaya, dan bahkan diri kita sendiri. Tugas. Nah, tugasnya ya untuk adik-adik sekalian, buatlah karya lukis diri kalian sendiri. Pilihlah teknik dan jenis aliran disesuaikan dengan kalian masing-masing. Pilih salah satu saja atau di mix ya. Contohnya kakak mau gambar realis, namun situ kakak mau campur surrealis bahkan ekspresif. Teknik yang digunakan bebas ya, boleh manual ataupun digital. Hasil gambar dikumpulkan minggu depan, dan jika menggunakan teknik digital, hasil gambar di print. Oke. Untuk media tuh minimal A4, boleh kanvas, boleh kertas, boleh digital ya. Baik, ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kakak cukup sampai sini ya. Atas waktunya, terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.